Halo Insight Leaders, senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama saya Christina Rianti untuk membahas salah satu smartphone terlaris dari Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 5. Dengan mengusung seri VTech, kita akan mengupas tuntas performanya Samsung Galaxy Z Flip 5. Dan stay tune ya! Selamat datang kembali bersama saya Christina Rianti. Saya adalah seorang psikolog, talent advisor, dan juga working mom. Samsung Galaxy Z Flip 5 dirilis ke market global di bulan Agustus 2023. Yang artinya sudah sekitar 1 bulan ini saya berkesempatan mencoba salah satu smartphone yang memecahkan rekor pre-order di negara asalnya, Korea Selatan. Tentunya kita ulik fitur-fiturnya yang cocok buat pekerja, mengusung semangatnya seri VTech yang mengoptimalkan teknologi untuk produktivitas. Sebagai adik dari Flip 4, perlu dong terlihat inovasi baru apa sih yang dilakukan oleh Samsung? Ternyata cukup banyak perbedaannya yang bisa langsung dilihat. Z Flip 5 digadang-gadang keunggulannya dengan flex hinge design yang tertutup rapat. Juga yang langsung terlihat adalah segi desain cover screen atau layar sekunder yang lebih luas dengan ukuran 3,4 inci. Makin mirip dengan Fold nih, layar sekundernya sudah bisa berfungsi dengan lebih optimal. Performanya pun didukung dengan chipset khusus Snapdragon 8 generasi kedua for Galaxy. Selain itu, Flip 5 terasa lebih premium karena diciptakan menggunakan berbagai macam material daur ulang prakonsumen dari aluminium dan kaca yang bersumber dari jaring ikan tidak terpakai, tong air, dan botol PET. Sementara kertas yang digunakan untuk box kemasan menggunakan 100% material daur ulang. Hal ini tentunya membuat Flip 5 menjadi smartphone yang turut mendukung environmental sustainability atau biasa disebut juga dengan ramah lingkungan. Dirilis dengan tagline Join the Flip Side yang menawarkan 8 pilihan warna yang menarik. Dengan konsep smartphone sebagai pendukung lifestyle kita, warna-warni ini tentunya memberikan opsi yang cukup menarik, khususnya bagi insight leaders yang dinamis. Desain dari Samsung Flip 5 yang catchy dan seamless juga menjadi faktor lain yang menunjang penampilan dari insight leaders. Nah, dengan berbagai upgrade feature dan inovasi yang ditawarkan ini, tentunya akan banyak menunjang kita untuk mengekspresikan berbagai karya dan meningkatkan produktivitas kinerja. Bagaimana nih insight leaders? Kesan awal yang sudah didapatkan tentang Flip 5. Sepertinya nggak heran ya bahwa si Flip ini memecahkan rekor pre-order di negara asalnya. Nah, sekarang kita coba ulik lebih jauh yuk untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Gimana ya kalau dipakai buat kerja? Kesan pertama yang saya rasakan dan tetap saya suka setelah 1 bulan pemakaian adalah bodinya yang ringan dan ringkas. Dari perspektif Gawe 4.2 sendiri, desain Flip 5 dengan konsep flex hinge design ini sangat mendukung pemanfaatan yang namanya space utilization. Karena mudah dibawa kemana-mana dengan bodi yang ringkas dan desain mini yang compact. Buat para working mom sendiri seperti saya, tidak perlu khawatir nih kalau kerjanya bawa tas kecil seperti handbag, juga tetap bisa. Jadi, gadget yang digunakan praktis dan tentunya mendukung lifestyle kita saat bekerja. Mobilitas yang tinggi tentunya membutuhkan dukungan gadget yang memiliki desain compact, ringan, tidak membutuhkan banyak space, tapi juga punya berbagai fitur dengan kemampuan multitasking yang tinggi dan performa handal, sehingga bisa menunjang produktivitas. Sebagai konsultan, saya cukup banyak terbantu dengan adanya Samsung Galaxy Z Flip 5 untuk menunjang produktivitas dalam bekerja. Flip 5 ternyata juga mendengarkan saran dari para customer setianya yang berharap mengurangi space lipatan sehingga tidak terlihat seperti seri pendahulunya. Tentunya hal ini dapat dilihat berdasarkan kacamata adopsi teknologi terdahulu nih dengan upgrading sistem yang bertujuan menyempurnakan produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan customer-nya. Buat saya, bentuk Flip ternyata juga adalah sebuah inovasi yang menarik. Untuk meeting online, saya tidak perlu bawa phone holder, cukup melipat smartphone-nya saja. Untuk tampilan di meeting yang lebih tajam dan profesional, kamera belakang yang speknya lebih tinggi mudah digunakan untuk online.
Inovasi dari Samsung melalui teknologi advanced multitasking dapat dirasakan saat akses taskbar, multi-windows, sehingga kita dapat membuka 4 aplikasi sekaligus dalam waktu bersamaan, yang tentunya akan membuat pekerjaan kita lebih efisien. Dari kacamata Gawe 4.2, fitur ini sejalan dengan konsep time effectiveness, yang memudahkan pekerjaan agar semakin cepat, sehingga manajemen waktu dalam bekerja semakin efektif. Kemampuan multitasking dan performa handal buat saya merupakan keunggulan dari Flip 5 ini. Konsep Flip 5 dengan menerapkan Flex Mode panel dan desainnya yang dapat diibaratkan seperti laptop mini tentunya sangat cocok untuk digunakan oleh mereka yang bekerja dengan mobilitas yang tinggi, melakukan berbagai pekerjaan berbasis ekosistem digital, bertemu ataupun melakukan meeting baik online maupun in person dengan berbagai orang, sehingga people connectedness di aspek Gawe 4.2 bisa direalisasikan dengan lebih mudah. Keunggulan lainnya adalah adanya pilihan yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses fitur berdasarkan tipe pekerjaan yang hendak dilakukan. Berbeda ya dengan pendahulunya nih, dari segi desain, cover screen atau layar sekunder dari Flip 5 lebih luas dengan ukuran 3,4 inci. Nah, artinya pilihan fitur yang dapat diakses dari layar sekunder lebih banyak. Misalnya kegiatan seperti membalas pesan WhatsApp singkat, mencari alamat di Google Map, nonton video di YouTube, dan lain sebagainya. Semua ini dapat dilakukan tanpa perlu mengakses layar utama. Jadi agak mirip ya dengan seri Fold. Lumayan ringkas untuk aktivitas-aktivitas sederhana alias shallow work. Ini contoh ya, ketika sedang nyetir dan perlu merubah tujuan di Google Map, bisa dilakukan dengan satu tangan saja dari layar sekundernya. Kalau kita bandingkan dengan S23 Ultra, tidak kalah jago untuk penggunaan dari sisi ini. S23 Ultra lebih terasa handy atau nyaman digenggam untuk membuat catatan dan editing dokumen sederhana. Sedangkan dari sisi Fold 4 sendiri, rasanya terlalu berlebihan kalau ternyata mayoritas aktivitas kita adalah shallow work, karena desainnya yang lebar dan lebih berat. Layar utama nyamannya sih digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat deep work atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kognitif. Berbagai aplikasi pendukung kinerja yang sering saya gunakan seperti Smartsheet, Notion AI, dan sejenisnya dapat dijalankan dengan cukup lancar. Flip 5 yang experience-nya serasa menggunakan laptop ini, menurut saya pribadi sih masih terasa oke untuk digunakan sebagai gadget pendukung produktivitas kerja. Terlebih ketika sistem yang digunakan adalah hybrid working. Namun, layarnya yang relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan S23 Ultra tentunya akan terasa jauh lebih nyaman untuk deep work. Terlebih apabila penggunaannya untuk pekerjaan yang berhubungan dengan desain dan multimedia. Sedangkan untuk Fold 4 sendiri yang menjadi pilihan saya di video sebelumnya, masih terasa lebih nyaman dibandingkan keduanya karena working space-nya lebih luas, sehingga lebih mudah untuk membuat catatan saat online meeting atau editing dokumen. Dengan Flip 5, deep work ini akan lebih nyaman jika menggunakan aksesoris tambahan seperti keyboard atau mouse yang terkoneksi menggunakan Bluetooth. Adakah insight leaders yang sudah coba pakai Flip 5? Bagaimana pendapatnya? Berbagi yuk di kolom komentar. Nah, selanjutnya, apa poin pertimbangan yang perlu dipikirkan lebih lanjut untuk memilih Flip 5? Di balik keunggulan yang beragam, ada beberapa poin yang saya rasa masih perlu ditingkatkan lagi nih oleh Flip 5. Pertama, smartphone ini memiliki kapasitas memori internal sebesar 256 GB, yang membuatnya percaya diri untuk tidak menambahkan slot kartu microSD. Dengan demikian, Flip 5 dapat menghemat ruang komponen yang terbatas. Tapi di sisi lain, kalau kapasitas penyimpanan ini sudah penuh, mau tidak mau pengguna harus memindahkan data ke ruang penyimpanan lain. Karena Flip 5 tidak menawarkan ruang untuk kapasitas tambahan ruang penyimpanan eksternal. Selain itu, dari segi kapasitas baterai, Flip 5 masih menggunakan 25 watt fast charging. Padahal kompetitor kelas premium sendiri saat ini sudah banyak yang menggunakan 44 watt fast charging. Walaupun demikian, Samsung sendiri klaim bahwa pengisian baterai dari 0% ke 50% cukup memakan waktu 30 menit saja. Artinya jika menggunakan 44 watt, tentunya seharusnya dapat lebih cepat lagi, sehingga waktu kita lebih efektif. Poin terpenting bagi saya, Flip 5 yang sebenarnya mumpuni untuk menjadi alternatif dari laptop, belum dibekali dengan Samsung DeX yang menjadi fitur andalan di kelasnya.
Namun sebagai gantinya, jika kita hendak mengubah display output kabel tipe USB-C ke HDMI untuk mendukung kenyamanan display saat menonton berbagai acara, hal ini bisa dilakukan. Port USB-C 3.2 dapat digunakan untuk mencerminkan konten layar dari smartphone dan mendukung output konten video ke monitor eksternal. Insight Leaders tentunya setelah penggunaan selama 1 bulan dari Galaxy Flip 5 ini, kita telah mendapatkan kesan-kesan utama ya, keunggulan dan tantangannya. Kesimpulan utama saya adalah Flip ini cocok banget untuk mobilitas tinggi, mereka yang dinamis, dan mementingkan aspek lifestyle. Dengan inovasi baru di layar sekundernya, pekerjaan dan aktivitas sederhana dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk pekerjaan yang lebih kompleks dan membutuhkan layar utama, sebenarnya sih Flip 5 ini memiliki potensi besar. Satu-satunya kekurangannya adalah fitur Samsung DeX yang belum dimiliki. Padahal menurut saya harusnya dia adalah game changer untuk Flip 5 di kelasnya. Kalau ada Samsung DeX, harusnya Flip 5 ini sempurna untuk work from anywhere bagi Insight Leaders. Nah, demikian kira-kira ulasan seputar experience saya dalam menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 5 untuk pendukung pekerjaan. Tentunya experience penggunaan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan penggunaan dari masing-masing user ya. Jadi silakan sesuaikan kembali dengan kebutuhan Anda untuk memilih jenis smartphone yang paling tepat. Nah, Insight Leaders ada di tim mana nih? Flip 5, S23 Ultra, atau Fold 4? Yuk share pendapat dengan komen di bawah ini. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe juga.